Kenapa bisa membuka pintu keberkahan? Karena tidak ada lagi yang mengganjal di dalam diri kita. Tidak ada lagi yang memblok. Ini yang perlu kita lepas di dalam diri kita. Nah, itu yang membuat terkadang kita walaupun rajin sembahyang, melakukan bakti, melakukan semaranam, tetapi kalau ini yang masih mengganjal di dalam diri kita, itu kekuatan sembahyang itu tidak akan maksimal. Om Swastiastu, Om Awignamastu, Namasidam. Om Manubhadra, Keretawu Yantu Wiswata. Salam Rahayu, Majang Ring Semeton Sarang Sinami. Kita bersua kembali pada malam hari ini. Kita akan mencoba melatih bersama-sama, yaitu meditasi pemurnian diri. Kenapa kita perlu melatih meditasi ini adalah untuk ketenangan, kedamaian hati kita. Kita sering disibukkan dengan hal-hal yang tidak berguna. Jadi menghabiskan waktu untuk menilai orang, yang membuat diri kita gelisah setengah mati. Kita sering melihat keluar untuk sebab dari ketidakbahagiaan kita. Jadi ingin merubah esensi yang ada di luar. Kita lupa, tidak mau melihat realitas ke dalam. Sesungguhnya reaksi buta terhadap hal yang tidak menyenangkan ataupun yang menyenangkan, itu adalah bersumber dari dalam diri kita. Nah, coba saja kalau kita mau melihat realitas ke dalam, berpikir dengan jernih. Jadi hal-hal semacam itu tidak akan terjadi. Nah, inilah pentingnya kita melakukan meditasi pemurnian diri. Jadi kunci ketenangan batin, kedamaian hati, kebahagiaan jiwa, inilah kuncinya. Jadi kita melepaskan suatu keterikatan, apalagi yang mengganjal di dalam diri kita adalah kebencian terhadap seseorang. Ini harus kita putuskan. Tali-tali ini harus kita putuskan. Barulah diri kita menjadi murni, pribadi yang murni. Nah, untuk itu mari kita melatih bersama-sama. Jadi buang semua perasaan, prasangka, kemudian ikatan kebencian terhadap orang. Jadi kita harus mengikis, bahkan harus sampai netral, ke nol, tidak ada perasaan apapun. Mari kita mulai melakukan meditasi pemurnian diri. Nah, seperti biasa kita awali dengan asana. Jadi sikap asana ini adalah sangat menentukan sekali, baik atau tidaknya, kuat atau tidaknya kita duduk atau berkonsentrasi. Ini penting sekali. Nah, kemudian mudra bisa menggunakan dhyana mudra atau pertiwi mudra atau akasa mudra. Santai, rileks. Tenangkan diri dengan mengatur pranayama, pernafasan. Tarik nafas dari hidung secara perlahan. Tahan. Kemudian hembuskan. Tarik nafas dari hidung.
tahan, kemudian hembuskan. Kita bisa atur pernafasan ini sampai sebanyak mungkin, sampai tubuh kita itu benar-benar merasa santai dan rileks. Kemudian, sebelum kita berdoa, kita bersihkan badan jasmani kita. Kita bisa menggunakan mantra ataupun bahasa biasa. Om asuciru sucirwapi sarva kamagatapiwam cintayat dewa isanam sabahya biantara suci. Kita juga bisa menggunakan bahasa biasa. Yang Widi, ya Tuhan, bersihkanlah hamba lahir batin ataupun jasmani rohani hamba. Kemudian bayangkan sinar putih berkilau masuk melalui ubun-ubun kita. Tarik nafas secara mendalam. Kemudian bayangkan sinar itu masuk melalui ubun-ubun, kemudian menyebar ke seluruh tubuh kita. Tahan, bayangkan sinar itu menyebar di tubuh kita, kemudian hembuskan nafas secara perlahan dari hidung. Kemudian kita mohon bimbingan. Kita berdoa mohon bimbingan dari Yang Maha Kuasa. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheshwara, Guru Saksat Param Brahma Tasmahi Sri Gurave Namaha. Nah, setelah kita selesai berdoa, sekarang kita mulai berkonsentrasi. Ya. Tubuh, jaga keseimbangan tubuh dengan pernafasan yang bagus. Intonasi nafas, perhatikan dengan baik. Tarikan nafas dan keluarnya nafas, itu usahakan atur dengan baik. Jadi sehingga kita tidak mudah pikiran kita ngelantur atau tidak bagus konsentrasinya. Jadi pernafasan ini sangat penting. Kita atur pernafasan masuk dan keluar secara teratur. Bayangkan api jotir atau api lilin atau cahaya putih bersinar tepat di depan kita. Setelah terbayang, bayangkan sekarang, pikirkan dan bayangkan sekarang orang-orang yang telah kita benci ataupun orang-orang yang telah membuat kita kecewa. Kita pikirkan. Entah itu ada 1 orang, 2 orang, 3 orang, ataupun lebih dari 10 orang, kita bayangkan siapapun yang pernah membuat kita kecewa, ataupun siapapun yang kita benci, kita bayangkan semua orang tersebut. Kemudian, bayangkan kita terhubung dengan tali yang berwarna putih bersinar. Bayangkan kita terikat satu sama lain.
siapapun yang kita benci dan siapapun yang menghina kita, membenci kita, kita bayangkan sekarang terhubung kepada mereka. Bayangkan seutas tali bersinar putih, bersinar, itu mengikat kita satu sama lain. Bayangkan sekarang. Nah, kemudian setelah semua terhubung, sekarang kita putuskan tali-tali yang menghubungkan dengan diri kita, yang menghubungkan diri kita dengan seseorang yang kita benci, atau orang yang telah mengecewakan kita. Bayangkan tali itu putus. Bayangkan tali itu putus. Bayangkan satu persatu tali yang menghubungkan kita dengan mereka, entah itu kebencian, kekecewaan, putuskan sekarang. Tarik nafas secara perlahan. Tahan, kemudian hembuskan. Niatkan di dalam hati kita, aku menjadi pribadi yang murni, bebas dari ikatan kebencian, ketakutan, kegelisahan yang berlebihan. Sekarang kita bayangkan, setelah kita melepas semuanya, bayangkan cahaya putih bersinar itu masuk dari ubun-ubun, kemudian turun ke Anahata Cakra. Bayangkan sinar putih bersinar itu masuk ke ubun-ubun, kemudian sampai kepada cakra Anahata. Nah, sekarang kita rasakan berangsur-angsur yang mengikat diri kita itu lepas satu persatu. Kita rasakan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian hati pada diri kita. Kita rasakan kebahagiaan dan kedamaian. Tarik nafas secara perlahan, kemudian kembalikan kesadaran kita pada kesadaran semula. Tutup dengan loka samasta.
loka samasta sukino bhavantu. Om Shanti 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 Om. Nah, jadi itu teknik sederhana kita melakukan meditasi pemurnian diri. Nah, jadi tujuannya sudah saya sampaikan di depan, di awal. Ini sangat membantu kita untuk membuka pintu-pintu keberkahan. Jadi efeknya banyak sekali. Itu yang membuat terkadang kita walaupun rajin sembahyang, melakukan bakti, melakukan semaranam, tetapi kalau ini yang masih mengganjal di dalam diri kita, itu kekuatan sembahyang itu tidak akan maksimal. Nah, ini yang perlu kita lepaskan. Sehingga kalau ini bisa kita lepaskan, diri kita itu akan menjadi pribadi yang murni. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi sangat penting sekali kita melatih meditasi pemurnian diri ini. Sekian dulu. Jadi pertemuan kita pada malam hari ini. Seperti biasa, saya bukan seorang guru, jadi hanya seorang penuntun. Jadi pada dasarnya saya pun masih belajar. Banyak hal yang perlu kita pelajari. Nah, sekian untuk malam ini. Nanti kita akan lanjut ketemu pada video-video berikutnya. Kita akan tutup pertemuan ini, video ini dengan Pramo Shanti. Om Shanti 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 Om.